Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Dalam materi peluang kejadian majemuk, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, peluang 2 kejadian saling lepas. Kemudian, peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Kemudian, peluang 2 kejadian saling bebas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah peluang 2 kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang peluang 2 kejadian saling lepas ya. Ini 2 kejadian, maka ini kejadiannya adalah majemuk. Apa yang dimaksud dengan peluang 2 kejadian saling lepas? 2 kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Pada 2 kejadian saling lepas berlaku A irisan B-nya itu himpunan kosong atau tidak ada. Jadi kejadian A dan B saling lepas, maka peluang A atau B adalah peluang A ditambah peluang B. Oke, kita lihat grafiknya pada diagram Venn. Ini kita lihat diagram Venn, ini himpunan A, ini himpunan B, tidak ada irisan di sana. Jadi karena memang tidak mungkin terjadi bersama-sama. Oke, lebih jelasnya kita lihat soal berikut. Contoh, 2 buah dadu dilambungkan secara bersama-sama. Tentukan peluang munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 5 atau 9. Jawab. Misalkan A adalah kejadian jumlah mata dadu berapa? Jumlah mata dadu 5 ya. Kemudian misalkan B adalah jumlah mata dadu berapa? 9 ya. Maka kita cari ini ya, jumlah mata dadu 5 dan jumlah mata dadu 9. Oke, yang 5 itu bisa 2 dadu bisa dapat 5 adalah itu dijumlahkan dadu pertama dan ditambah dadu kedua. Demikian juga nanti pada dadu supaya dapat 9, dadu pertama ditambah dadu kedua. Berapa hasilnya? 9 ya. Nah, untuk bisa dapat 5 kan 1 ditambah 4. Kemudian 4 ditambah 1 ya. Kemudian 2 ditambah 3 atau 3 ditambah 2. Ya, ini semuanya dapatnya adalah 5. Ini semuanya 5. Jadi ada berapa ini? Ada berapa pasangan? Ada 4 ya. Nah, demikian juga untuk yang dadu. Yang dadu berjumlah 9. Jumlahkan berapa tambah berapa mata dadunya sehingga 9. Ya, 3 ditambah 6. Kemudian 6 ditambah 3, berapa lagi? Ya, 4 ditambah 5 atau 5 ditambah 4. Berapa jumlahnya ini? Ya semuanya juga 9. Kemudian ada jumlahnya berapa? Ada 4 juga. Oke, setelah dapat ini jumlah mata dadu yang 5 dan 9, kita ingatkan rumusnya ya. Peluang A atau B adalah jumlah peluang dari A ya, ditambah peluang dari B. Ini kita ingat ya, untuk peluang kemarin kan rumusnya peluang adalah apa itu? NA per NS ya. Ya, per NS. Ini juga kalau yang peluang B ini berarti NB per NS. Oke ya. Ya, kemarin ini sudah kita pelajari. Nah, artinya NA-nya berapa di sini? Ada 4 ya. 4 dan semestanya atau ruang sampelnya berapa? 2 dadu dilempar bersama. Berarti berapa kalau 2 dadu? Iya, 36. Dengan demikian kita tinggal jumlahkan dengan peluang B. B apa rumusnya juga? B-nya NB-nya ada 4. Kemudian ruang sampelnya ada berapa? 36, yaitu dari 2 dadu yang dilempar bersama itu ruang sampelnya ada 36. Sehingga kita jumlahkan ini 8 per 36. Sehingga kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 menjadi berapa? 2 per 9. Ini hasilnya ya. Berikutnya adalah peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Apa itu yang dimaksud dengan
peluang dua kejadian tidak saling lepas, kita bahas dulu ya. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama ya. Kalau tadi saling lepas itu tidak terjadi, tidak bisa terjadi bersama-sama, tapi kalau dua kejadian tidak saling lepas itu kejadian dan A dan B itu dapat terjadi bersama-sama. Jika A dan B kejadian yang saling lepas, maka tidak saling lepas, maka rumusnya adalah peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang irisannya peluang dari A dan B ya. Kita lihat grafiknya atau diagram Venn-nya seperti ini. Jika himpunan A dan himpunan B kemudian digabungkan, maka ada irisan di dalamnya ini ya. Irisannya itu yang kemudian disebut dengan kejadian terjadi bersama-sama. Oke, lebih lanjutnya kita lihat contoh berikut ini. Dari seperangkat kartu BRID diambil sebuah kartu ya. Kita tahu kartu BRID itu ada berapa? Semuanya ada 52. Terdiri dari kartu merah ya dan kartu hitam ya, dan kartu hitam. Nah, berikutnya, peluang terambil kartu merah atau kartu as adalah berapa yang ditanya gitu. Jadi kita buat misalkan A adalah kejadian muncul kartu merah, kemudian B adalah kejadian muncul as ya. Kemudian A atau B atau irisan B adalah kejadian kartu merah tetapi dia as ada berapa ya. Jadi kejadian kartu merah dan as ini ya. Oke. Kita tahu ini kalau kartu merahnya berarti NA-nya ada berapa kira-kira? Ya, kita tahu di sini tadi 52 berarti merahnya ini ada 26. Hitamnya juga ada 26. Berarti NA-nya ini ada 26. Dengan demikian, kita kalau ditanya peluang dari A adalah berapa? Ya, 26 per 52 karena ruang sampelnya ada 52 ya, 52 ruang sampelnya. Berikutnya B adalah kartu as ya, berarti NA-nya ya, NB-nya adalah berapa? Asnya kan ada 4 ya. Iya, 4. Berarti peluang kejadian B-nya adalah berapa? 4 per 52 karena jumlah semua kartu lagi sekali lagi ini ada 52. Kemudian irisan kejadian bersama-sama antara kartu merah dan as ini ada nggak? Ada. Ternyata ada kartu as yang bernama merah atau kartu merah itu adalah as, maka NA ditambah atau irisan B itu ada 2 sehingga peluang jadi kejadian A irisan B-nya ada yaitu 2 per 52. Nah, kalau sudah seperti ini kita dapatkan semuanya, kita tinggal memasukkan rumusnya ya. Peluang kejadian A atau B adalah peluang dari A ditambah dengan peluang dari B dikurang dari peluang kejadian bersama-sama antara A dan B atau irisannya ya. Maka kita dapatkan PA-nya berapa tadi? Iya, 26 per 52 ditambah PB-nya berapa? Ya, peluang B-nya 4 per 52 dikurang peluang irisan A dan B-nya ada berapa? Ada 2 per 52 sehingga didapatkan ini berapa ini? 28 ya, 28 per 52 sehingga didapatkan sama-sama dibagi 4 berapa ini? Iya, 7 per 13. Sederhana ya untuk peluang kejadian tidak saling lepasnya. Berikutnya adalah peluang dua kejadian saling bebas. Apa itu peluang dua kejadian saling bebas? Mari kita bahas berikut. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas
jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Jadi bebas dia, tidak ada pengaruhnya. Dan sebaliknya ya, jika A dan B dua kejadian saling bebas, maka yang terjadi rumusnya adalah peluang A irisan B atau peluang A dan B adalah peluang A dikali peluang B ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat soal berikut ini. Kotak 1 terdapat 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru ya. Kotak 2 terdiri dari 4 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dari setiap kotak diambil 1 kelereng. Tentukan peluang terambil kelereng merah dari kotak 1 dan kelereng biru dari kotak 2. Ya, jawab ya. Nah, kita jawab. Ini misalkan A adalah apa? A adalah nih terambil kelereng merah dari kotak 1. Terambil kelereng merah dari kotak 1 ya, dari kotak 1. Dan B adalah terambil kelereng biru ya, terambil kelereng biru dari kotak 2 ya, dari kotak 2. Nah, kita tahu bahwa NA-nya di sini berapa? NA-nya adalah untuk kelereng merah berapa di sini? Ada 3 ya. Nah, sedangkan semuanya kelereng ada berapa? Ada ini di kotak 1 ada 3 dan 2, berarti berapa? 5. Sedangkan pada kotak biru ada berapa? Nah, pada kotak 2 birunya ada berapa ya? Ada 4 juga ya, ada 4. Kemudian NS-nya pada kotak biru semuanya ada berapa? Merah berapa, biru berapa? Merahnya ada 4 dan birunya ada 4 ya. 4 merah dan 4 biru. Jadi adalah 8. Sedangkan rumusnya adalah peluang A irisan B atau kejadian A dan B adalah peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B ya. Untuk ini biasanya peluang kejadian A dan ini kata-kata dan ini biasanya itu adalah merupakan kejadian saling bebas yang rumusnya bisa dikalikan. Ya, PA-nya berapa ya di sini? Ya, ini berarti peluang A-nya adalah 3 dibagi 5 dikali PB-nya berapa? 4 dibagi 8. Sama dengan berapa ini? Ya, ini bisa dikalikan berapa? 12 per 40. Jadi sederhanakan 3 per 10 ya. Gampang ya untuk peluang kejadian saling bebas. Berikutnya kita bahas peluang 2 kejadian tidak saling bebas atau bersyarat ya. Apa itu yang dimaksud dengan 2 kejadian tidak saling bebas atau bersyarat? Kita bahas dulu di sini. 2 kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Dan demikian sebaliknya, munculnya kejadian B dapat mempengaruhi kejadian A ya. Itu yang dimaksud dengan bersyarat ya. Berikutnya, jika A dan B 2 kejadian bersyarat, maka peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan ya. Ini peluang kejadian A dengan syarat B terlebih dahulu terjadi adalah peluang A dan B dibagi dengan peluang B dengan catatan peluang B itu tidak 0. Kenapa kalau 0? Iya, kalau 0 itu tidak terdefinisi. Berikutnya, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan ini ya. Peluang B dengan kejadian A terlebih dahulu dengan syarat kejadian A terlebih dahulu adalah peluang kejadian A dan B dibagi dengan peluang A dengan catatan
Peluang A tentu tidak sama dengan 0 ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Oke. Ini 2 buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5 ya. Jawab ya. Kita jawab di sini. Kita rumusnya adalah peluang kejadian A dengan syarat B terlebih dahulu adalah peluang A dan B dibagi peluang B dengan catatan ya, dengan catatan peluang B terlebih tidak sama dengan 0. Oke, berikutnya kita cari dulu ya peluang dari A dan B. A dan B itu apa? Ya, peluang terjadinya A dan B itu adalah tadi mata dadu jumlahnya lebih dari 9. Lebih dari 9 itu berarti berapa tambah berapa? Nanti kan 2 mata dadu. Berikutnya dan syaratnya adalah muncul dadu pertama itu angka 5 ya. Oke, ini kita cari ya. Ini untuk yang 9 ya. Lebih dari 9 kan, lebih dari 9 itu berarti 10, 11, 12 gitu ya. 10, 11, 12. Oke, maka peluangnya adalah 5,5, 5,6. Kenapa tidak 6,6 ya? Tidak 6,6 karena di sini diminta syaratnya adalah dadu pertama itu 5. Jadi hanya 5,5 dan 5 dan 6. Berarti hanya ada 2 N A plus B-nya ya. Misalkan A dan B itu adalah kejadian jumlahnya lebih dari 9 dan muncul pertamanya adalah angka 5, maka hanya ada 2 ya. Oke, berikutnya berarti dengan demikian peluang terjadinya kejadian A dan B adalah 2 NA plus B dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampelnya 2 mata dadu itu berapa? 36 ya. Berikutnya PB misalkan peluang kejadian dadu pertama muncul 5 ya. Peluang kejadian dadu pertama muncul 5. Berarti kita bisa cari muncul 5 itu apa saja ya, 5,1, 5,2, 5,3 sampai dengan 5,6. Berarti NB-nya ada berapa? Ada 6. Dengan demikian kita cari ya peluang B adalah 6 dibagi ruang sampelnya 36, maka 6/36. Setelah dapat ini ya kita akan bukan rumusnya ini kan ya. Peluang dari A irisan B sudah temu, peluang dari B sudah ketemu, maka kita tinggal masukkan di sini ya. Kita masukkan peluang A irisan B atau dan B adalah ini tadi 2/36 dibagi dengan PB. PB berapa? 6/36 sama dengan bisa dikali dengan terbalik sama dengan berapa? 2/6 atau 1/3. Jadi dapatnya ini ya. Sederhana ya untuk soal yang semacam ini. Selanjutnya mari kita lihat contoh berikut ini. Dalam kotak terdapat 20 baterai. 5 diantaranya rusak. Dari dalam kotak tersebut akan dikeluarkan 2 buah baterai secara acak satu persatu tanpa pengembalian ya. Tentukan peluang baterai yang terambil kedua-duanya tidak rusak ya. Ini kita bahas dulu soalnya. Jawab ya. Ini diketahui bahwa dari kotak itu terdiri dari 20 ya. 20 itu terdiri dari berapa? 5 yang rusak dan 15 berarti ya. Dan 15 yang tidak rusak atau yang bagus gitu ya. Berikutnya akan diambil secara acak satu persatu tanpa pengembalian. Nah ini ada kata-kata tanpa pengembalian ya. Tanpa pengembalian itu merupakan ciri ya, merupakan ciri ini bersyarat ya. Ciri dari bersyarat. Nah, ini ciri bersyarat.
Jadi tanpa pengembalian itu. Kalau dikembalikan ya berarti nanti jadi kejadian bebas ya. Nah, berikutnya tentukan peluang baterai yang terambil kedua-duanya itu tidak rusak. Nah, yuk kita bahas. Nah, misalkan A, kejadian terambil bola rusak pada pengambilan pertama. Ya. B adalah kejadian di mana bola rusak pada pengambilan kedua setelah dilakukan pengambilan pertama. Ya, B dengan syarat A terlebih dahulu dikerjakan ya, atau B kejadian B dengan syarat A terlebih dulu terjadi. Berikutnya, nah kita tahu peluang kejadian A adalah 5/20. Dari mana 5/20? Yang rusak 5, kemudian di dalam kotak semuanya ada 20./Berikutnya, peluang kejadian B jika harus A terlebih dahulu terjadi adalah 4/19. Dari mana? Ya, kita bahas dulu. Misalkan dalam sebuah kotak ini tadi ada berapa? 15 baterai yang benar atau yang bagus, 5 yang rusak. Nah, kemudian diambil satu ya, diambil satu. Kan kemudian kotaknya berubah di sini misalkan, berubah menjadi 15, di sini jadi 4. Yang benar ini yang bagus 15, yang rusaknya tinggal 4 misalkan terambil oleh A ini tadi. Maka ini jumlahnya berapa? 19, yang ini 20. Makanya ini menjadi berapa ini? 5/20. Nah ini kemudian kalau peluang terjadinya pada kejadian kedua terambil rusak setelah kejadian pertama, ya ini tinggal berapa? Ini 15 tambah 4 karena ini asalnya 5 terambil 1, jadi 4/19 ya. Itu ya, bisa dipahami. Berikutnya peluang kejadian A dan B itu adalah rumusnya ini ya. Ini dari mana ini bisa terjadi ini? Asal rumusnya tentu kita tahu, ini kan bisa menjadi PA asalnya rumusnya ya. Nah, PA kejadian A dengan syarat B gitu kan. Ini bisa dipindah ke sana kan ya. Nah, sini jadi P A irisan B, A dan B dibagi dengan ini peluang dari B. Ya, gini kan ya. Ini dipindah ke sana kan ya. Nah, kan bisa kita rubah ya. Kita pindah posisikan ya. Sehingga kita menjadi ini bisa kita buatkan rumus ini, kan kita sudah dapat ini. Jadi P, A dan B atau peluang kejadian A dan B adalah ini. Tinggal kita klik di sini sama dengan 5/20. Ini tadi dapat ya 5/20 dikali 4/19 ya. Atau bisa disederhanakan menjadi berapa ini? Menjadi 1/19. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, silahkan untuk mensubscribe bagi yang belum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.